Harapan kita Allah berkenan menerima semuanya dari kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin menyempurnakan tuntunan Nabi, mengamalkan semua yang pernah dicontohkan oleh Nabi, dengan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian lengkaplah kita mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, maka kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu catatan dari tabi'in bahwa di tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah mereka memiliki kebiasaan. Kebiasaannya adalah mengingat, mengenang Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi inilah lantarannya, wasilahnya Allah mengabadikan ibadah haji, Allah mengabadikan ibadah kurban menjadi syariat Nabi Ibrahim, juga syariatnya Nabi Muhammad. Banyak syariat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi masa berlakunya Allah tetapkan hingga wafatnya Nabi tersebut. Tidak pada Nabi Ibrahim, beliau sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu, tapi syariatnya masih diamalkan oleh kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang lain karena kita juga bersolawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi solawat kita dituntun oleh Nabi juga atas Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mudah-mudahan siang hari ini dengan kita membahas Nabi Ibrahim yang kita kaitkan dengan peristiwa ibadah haji dan ibadah kurban, kita termasuk yang mengikuti dalam rangka mengenang kembali sejarah keagungan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran, ada 5 keutamaan yang nanti ditambah dengan keutamaan keluarganya. Yang pertama, beliau dianugerahi oleh Allah keutamaan sebagai bapaknya para nabi. Al-Ankabut 27. Maknanya Allah abadikan ayat ini sebagai satu petunjuk bagi kita bahwa semua nabi setelah Nabi Ibrahim, semua wahyu setelah Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim adalah kepada keturunannya. Maka dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Tidak ada satu kitab yang Allah turunkan kecuali kepada anak keturunan beliau, termasuk tentu penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diingat sebagai bapak pembangunan, sebagai bapaknya pajak misalnya, sebagai bapaknya atas sebuah prestasi, tentu itu sebuah kehormatan. Tapi untuk Nabi Ibrahim Allah berikan kehormatan semua nabi. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim berasal dari keturunannya. Semua kitab yang Allah wahyukan kepada para nabi pasti kepada keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya. Kalau dalam literatur kontemporer disebutnya bapak monoteism, karena memang semua nabi membawa kalimat tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, kenapa dikaitkan dengan haji dan kurban? Dalam tanda kutip, kalau Nabi Ibrahim tidak memiliki 5 keutamaan yang Allah sebutkan ini, mungkin beliau tidak layak diabadikan sebagai bapaknya ibadah haji, bapaknya ibadah kurban. Namun dengan keutamaan dan kelebihan, dan itu hanya Allah yang memberikannya, maka layaklah kita mengingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, hadirin wal hadirat, beliau itu digelar Khalilullah, kekasih Allah. Dalam bahasa Arab kita punya teman. Teman itu kalau biasa saja namanya sohib. Lebih dekat namanya korin. Makanya ada korin dari bangsa jin. Itu berarti 24 jam bersama kita. Kalau sohib kan tidak.
paling lama 2 jam 3 jam bertemu, atau di kantor 10 jam misalnya. Tapi setelah itu tidak bertemu. Ini selain dari keluarga, istri, suami dan anak-anak. Nah, yang paling tinggi namanya Khalil. Khalil itu kekasih kesayangan Allah yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Saking begitunya, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, kalau aku boleh jadikan dari umatku Khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi memadai sebagai sahabat. Kita bersahabat, sahibun. Tidak boleh menjadikan sahabat sebagai Khalil. Karena kalau Khalil itu berarti kekasihnya dalam tanda kutip melebihi dari suami, melebihi dari istri, melebihi dari anak. Namun Allah malah menjadikan Ibrahim sebagai wattakhadallahu Ibrahim khalila, spesial, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Saking cintanya Allah, maka haji dan kurban itu tetap diamalkan sampai hari kiamat. Dalam rangka apa? Mengenang betapa agungnya Nabi Ibrahim. Artinya tidak mungkin kalau tidak ada Nabi Ibrahim ada ibadah haji. Enggak ada haji. Kalau tidak ada Nabi Ibrahim dengan perjalanan panjangnya dalam rangka ibadah kurban, tidak ada pula ibadah kurban untuk kita. Itulah cinta dan kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah abadikan sebagai orang paling dekat, orang kesayangannya sepanjang masa, yang itu mengalahkan semua manusia seluruh dunia. Yang ketiga, ini bersamaan dengan Nabi Muhammad, uswah hasanah. Di Al-Quran ada 2 kata uswah hasanah. Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Dan yang biasa kita baca adalah laqad kana lakum fi Rasulillah. Umumnya karena kita umat Nabi, tentu yang lebih kita ingat adalah uswah hasanah Nabi Muhammad. Maka ada peringatan maulidnya. Tetapi kalau kita bahas secara utuh ayat-ayat Al-Quran, maka seharusnya yang layak menjadi uswah hasanah adalah 2 nabi. Bayangkan, nabi yang jumlahnya ribuan, tidak ada yang tahu jumlah nabi. Allah pilih cuma 2 nabi. Generasi pertama Nabi Ibrahim, karena itu generasi yang pertama, karena beliau bapaknya para nabi. Generasi terakhir Nabi Muhammad. Jadi kalau dihitung, contoh bagi yang dahulu ada Ibrahim. Contoh bagi yang sekarang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari uswah hasanah itulah maka Nabi Ibrahim pula menjadikan dirinya sebagai salah satu yang kita teladani dalam menunaikan ibadah haji dan ibadah kurban. Nabi Muhammad sendiri pernah ditanya oleh Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Ingin tahu apa jawaban Nabi? Karena selalu jawaban Nabi itu memiliki makna. Beda dengan jawaban kita yang penting menjawab pertanyaan. Kalau Nabi pernah ditanya, hadisnya adalah di sini, Nabi ditanya, kenapa kita masih tetap berkorban wahai Rasul? Apa sih landasan kami itu berkorban? Nah, yang kita ambil adalah bahasanya, kata Nabi SAW ketika para sahabat bertanya, ada apa dengan kurban ini? Kenapa terus sampai hari kiamat? Nabi bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Ingat, ini sunnah bapak kalian. Ini sunnah moyang kita semuanya. Artinya yang kita jalankan betul syariatnya adalah kita sembelih hewan korban. Tapi hakikatnya kita menjalankan tuntunan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim adalah uswah hasanah. Bahkan uswah hasanahnya berlangsung sampai Nabi Muhammad, sampai kita. Salah satu yang diuswah hasanahi adalah bagaimana itu kita berhaji dan beribadah korban dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir, Nabi Ibrahim disebut oleh Allah sebagai nabinya ulul azmi, atau termasuk kategori ulul azmi dan imam bagi seluruh manusia. Kenapa disampaikan oleh para ulama tentang Nabi Ibrahim dengan 2 predikat ini? Karena ibadah haji dan ibadah kurban pasti membutuhkan kesabaran. Padahal ulul azmi artinya nabi-nabi yang paling sabar. Demikian juga karena beliau imam untuk seluruh manusia, maka semua manusia ternyata mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu imam bagi kaumnya saja.
Nabi Sulaiman imam atau penuntun, petunjuk, pembimbing bagi kaumnya saja. Tapi Nabi Ibrahim imaman linnas. Kenapa demikian? Banyak syariatnya yang Allah jadikan sebagai penuntun bagi seluruh umat manusia. Ada khitan. Itu kalau Nabi Ibrahim tidak dikhitan, maka tidak ada khitan. Bahkan Nabi Ibrahim saking Allah abadikan sebagai sobron jamila, sober yang paling tinggi, sebagai seseorang yang diberikan keutamaan oleh Allah di usianya 80 tahun. Dalam riwayat beliau malah siap dikhitan oleh Allah. Jadi malah itu sesuatu yang tidak mudah, dan semua yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim sulit semuanya. Ya kita sekarang kan mudah. Dulu Nabi Ibrahim berhaji bertiga saja dari Syam ke Mekah, bahkan saat itu Mekah belum ada yang menghuni, apalagi Ka'bah biwadin ghairi dzar'in, lembah yang tandus, enggak ada pohon-pohonan. Siapa yang mau? Enggak ada, cuman berdua saat itu Hajar dan Ismail. Maka Hajar mencari yang bantu, yaitu antara Safa dan Marwah. Bisa dibayangkan perjalanannya aja jauh, jalan kaki, cuman bertiga, enggak pakai kloter. Betapa sabarnya Ibrahim. Untuk ibadah kurban juga beliau malah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kita sudah diringankan oleh Allah. Yang kita sembelih adalah bukan putra kita, bukan orang yang kita sayang. Yang kita sembelih adalah hewan. Bukan berarti jangan sayang sama hewan, tapi tidak menunjukkan bahwa kesabaran Ibrahim pasti melebihi dari kesabaran siapapun. Nah, hadirin wal hadirat, dikaitkan pula bahwa ibadah haji dan ibadah kurban melekat pada diri Nabi Ibrahim, tetapi yang paling mengagumkan dari beliau adalah Allah abadikan Nabi Ibrahim satu-satunya di Al-Quran yang Allah sebut sebagai ala Ibrahim. Nabi Adam, Allah sebut innallaha astafa Adam sendiri. Kenapa? Ujiannya ada pada putranya Qabil membunuh Habil, maka tidak disebut utuh oleh Allah. Karena ada ujian. Nabi Nuh pula Allah uji bahkan dengan istri dan anaknya, maka tidak disebut utuh dalam konteks kemuliaan. Ya, Nabi Adam tetap beliau adalah nabi, tentu mulia. Nabi Nuh, tapi persoalannya ada putranya, persoalannya ada istrinya. Tapi kalau kita baca Nabi Ibrahim utuh sebagai satu keluarga yang mulia, dikatakanlah keluarga syariat. Jadi ayahnya jelas sekali, ibunya, istrinya jelas sekali, dan putra-putranya tadi keturunan para nabi. Bisa dibayangkan, layaklah kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena Ali itu artinya keluarga. Dari kalangan yang bukan nabi ada seorang manusia yang Allah abadikan menjadi nama surat, namanya Ali Imran, keluarga Imran. Berarti clear, satu keluarga itu bagus semuanya. Dan kita sulit untuk dalam tanda kutip mengikuti apa yang pernah ada pada diri Nabi Ibrahim. Maka Allah sebut semua nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan kalau nabi itu kan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya bukan tentang keluarganya, ujiannya bukan tentang anaknya, bukan tentang istrinya. Ujiannya adalah tentang kesabarannya, ketaatannya. Ujiannya adalah tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ibadah haji dan kurban kalau bicara ayat 33 surat Ali Imran, maka disebut ibadah keluarga. Ya dulu kan yang menjalankan kurban bukan Nabi Ibrahim sendiri. Seandainya Nabi Ismail tidak setuju, enggak mungkin Ibrahim menyembelih putranya. Kalau sang ibu, sang istri tidak setuju, enggak jadi itu. Dalam haji apalagi, kan Allah perintahkan Ibrahim bawa istrimu dan putramu ke lembah yang tandus. Kalau Hajar mengatakan, wahai suamiku, kalau engkau mau ya menempatkan kami, tempatlah di tempat-tempat yang ekonominya bagus. Ini malah ditempatkan yang lembah yang tidak ada pohon-pohonan. Bagaimana kami menyambung hidup? Masya Allah. Keluarga itulah yang menjadikan sebagai keluarga pilihan. Maka tiga-tiganya berkontribusi dalam prosesi ibadah haji dan ibadah kurban. Kita lihat prosesi ibadah haji kalau sesuai ayat-ayat Al-Quran. Pertama,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan keluarganya Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail untuk tinggal di lembah yang disebut Mekah. Jadi Ka'bah itu adalah lembah yang paling bawah di sekitar Mekah. Makanya kan pernah kebanjiran berapa kali. Ya, sekarang kita lihat Bukit Sofanya enggak terlalu tinggi ya, udah landai. Dulu Bukit Sofa itu bayangkan Siti Hajar sendirian putar sampai 7 kali antara Sofa dan Marwah. Itu betul-betul bukit. Mungkin kalau bahasa sekarang seperti Gua Thur ya, atau Jabal Nur, itu tingginya seperti itu. Nah, karena faktor alamiah kita bersyukur ada faktor alamiah. Jadi bukitnya udah landai. Kalau nggak ada faktor alamiah, bukitnya amat sangat tinggi. Khondak juga tidak ada khondaknya, faktor alamiah. Kita datang ke Jabal Uhud atau Jabal Rumat pemanah itu kan memang udah landai, itu faktor alamiah. Karena kebijakan pemerintah Saudi memang biarkan alamiah itu yang menyelesaikan semuanya. Jadi sulit untuk dipertahankan sebagaimana beberapa negara ya. Yang kedua, mensucikan Baitullah. Karena Allah akan menjadikan Ka'bah itu tempat dalam menjalankan semua jenis ibadah agung, termasuk ibadah haji. Bahkan dulu masyarakat Mekah itu kurbannya adalah di sekitar Baitullah. Bahkan sebelum ada kurban yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim, masyarakat pun berkurban di depan Ka'bah. Hanya persoalannya kalau di surat Al-A'raf itu mereka mengatakan ini korban untuk Tuhan kami, ini korban untuk berhala-berhala kami. Itu baca sejarah di surat Al-A'raf. Nah, karenanya Baitullah itu memang tempat yang dinanti oleh siapapun. Kalau enggak ada Abraha yang bikin Ka'bah tandingan di Habasyah, di Yaman. Kalau enggak, karena orang itu berduyun-duyunnya datangnya ke Ka'bah. Enggak ada yang mau ke tempat yang lain. Jadi destinasi favorit gitu ya. Masyarakat saat itu adalah Baitullah. Karenanya Raja Najasyi, ya Raja Abraham membuat Ka'bah dalam tanda kutip terbuat dari emas. Padahal sudah dari emas, enggak ada yang mau datang. Dia berharap datang gitu ya, enggak ada yang datang. Orang datang tetap ke Ka'bah. Maka disucikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena ini akan dijadikan sebagai prosesi ibadah haji, yaitu apakah tawaf, apakah menjalankan ibadah di sekitar Baitullah. Kemudian karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala, Al-Hajj 27. Jadi ibadah haji itu kan disebut dengan ibadah panggilan. Tapi jangan menunggu dipanggil. Kitalah yang siap-siap dipanggil. Karena kalau nunggu dipanggil nggak bakalan dipanggil. Saya belum haji karena belum dipanggil. Bukan, kita yang ikhtiar untuk dipanggil. Enggak pernah Allah itu memanggil kecuali kitalah yang menyahut dulu panggilannya. Kalau enggak pernah menyahut, enggak dipanggil-panggil. Karena alasannya yaitu ya, ibadah haji kan Ustaz, kalau saya dipanggil, saya enggak dipanggil-panggil. Ya bagaimana dipanggil? Mojok terus. Kalau mau dipanggil, ayo daftar. Kalau mau dipanggil, ayo siapkan nawaitu. Kalau dipanggil, ya nabung, kira-kira begitulah. Sehingga seruan Nabi Ibrahim itulah kemudian diperintahkan oleh Allah agar pondasi Ka'bah ditinggikan. Wa idz yarfa'u Ibrahim. Karena nanti yang datang kata Allah, yatina min kulli fajin amik. Datang dari pelosok negeri. Dan betul sekarang terjadi, semuanya ingin berduyun-duyun ke Baitullah. Kemudian ada prosesi yang Allah abadikan, sa'i antara Safa dan Marwah, sebagaimana tadi kisahnya Siti Hajar ketika Ismail memang kesulitan atau kehabisan bekal, maka beliau mencari yang akan menolongnya. 7 kali putaran enggak ada yang dengar karena memang jauh dari pemukiman. Bayangkan kalau saat itu terjadi sesuatu yang membahayakan, enggak ada yang nolong. Karenanya pulang lagi ke dekat Ka'bah, ternyata sudah mengalir zam-zam dari kaki Nabi Ismail alaihi salam. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah prosesi ibadah kurban yang melekat pada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Nabi Ibrahim adalah nabi. Maka semuanya yang Allah berikan itu wahyu. Baik langsung melalui Allah kepada Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, atau melalui malaikat-malaikat yang diutus, atau sekalipun melalui mimpi. Beda. Kalau kita mimpi itu tidak jadi syariat.
Tapi Nabi mimpinya adalah wahyu. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, karena nanti ada peristiwa kurban. Jadi Nabi itu wahyu, maka diberitahu apa yang akan terjadi sekian puluh tahun. Seperti Nabi Muhammad pernah memberitahukan bahwa nanti ghulibatur Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaglibun, bahwa nanti Romawi ya dan Persia akan bertukar siapa yang menang. Itu Allah sudah sebutkan. Bahkan nanti Muhammad kamu akan datang ke Masjidil Haram dalam keadaan sudah mencukur rambut. Itu juga isyarat dari Allah. Dalam ilmu hadis ada namanya nubuat atau irhasor, yaitu kejadian-kejadian masa yang akan datang yang sudah Allah beritahu kepada Nabi. Dan itu khusus Nabi. Kita tidak tahu masa yang akan datang. Tapi Nabi karena diberi wahyu, Nabi bisa mengetahui kalau Allah beritahu. Termasuk Nabi Ibrahim. Dalam riwayat dikatakan, kenapa asal muasal ibadah kurban Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh? Karena beliau tahu bahwa nanti ada perintah menyembelih putranya, dan itu melalui wahyu. Dan kita tidak dibekali wahyu, jadi kita tidak bisa mengetahui masa yang akan datang. Nabi bisa mengetahui karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama memohon anak soleh. Sekiranya yang Allah anugerahkan bukan Ismail yang penyabar yang soleh, mungkin akan menolak ketika ayahandanya bermimpi dan mengatakan, inni arafil manami anni albahuka. Nah, aku mimpi tadi malam menyembelihmu. Kalau bukan Ismail yang disebut oleh Ibrahim solihin, yang disebut oleh Allah bi ghulamin halim, tidak terjadi penyembelihan Ismail. Kalau tidak terjadi penyembelihan Ismail, tidak terjadi ibadah kurban. Ternyata tidak selesai sampai di situ. Dalam prosesinya ada godaan dan bujukan syaitan. Sehingga dalam surat As-Saffat ayat 106, di situ falamma aslama wa tallahu lijabi wa nadainu ayya Ibrahim qasadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muslimin. Selama 7 kali disitulah setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak jadi menyembelih putranya. Kan menyembelihnya bukan di sekitar Ka'bah, karena Nabi Ibrahim tidak mau orang lain akan mengatakan bagaimana mungkin ayah menyembelih putranya. Maka beliau berangkat ke Mina. Setiap kali akan menyembelih, setan menggoda, maka dilontarlah dengan batu yang sekarang menjadi lontar atau jumroh, aqobah, ula, dan wusta. Nah, 7 kali sampai terakhirnya dekat dengan jumratul aqobah. Disitulah beliau menyembelih dalam keadaan Ismail ditutupi oleh bajunya, sehingga beliau tidak melihat bagaimana sedihnya sang ayah. Saat itulah terjadi pelaksanaan penyembelihan, dan subhanallah As-Saffat 107 Allah abadikan, dan kami ganti dengan domba yang paling besar. Kenapa? Kata Syekh As-Sa'di, nilai dari Ismail adalah nilai yang sangat besar, maka Allah siapkan domba yang besar. Kenapa? Nabi mengatakan kalau punya kemampuan tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Disitulah alasannya adalah para ulama kenapa menjadikan ibadah korban sebagaimana sabda Nabi adalah ibadah utama di tanggal 10, diberikan keleluasaan 11, 12, 13 Zulhijjah, karena itu adalah kemampuan ibadah haji dan ibadah kurban melekat pada diri Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita baca sejarahnya, Nabi Ibrahim tidak punya apa-apa. Nabi Ibrahim juga bukan orang yang berkelapangan banget. Karenanya untuk menjadi orang-orang yang beribadah kurban membutuhkan sa'ah, kemampuan. Tapi sa'ah itu adalah harus diusahakan. Sebagaimana haji, man istata'a ilaihi sabila, Ali Imran 97, bukan diam menunggu, tetapi kita mampukan diri kita sehingga insya Allah kalau kita yakin kita mampu, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemampuan. Terbukti yang beribadah haji mayoritas adalah dari perkampungan. Yang beribadah kurban juga tidak semuanya orang yang memiliki aset yang besar. Bahkan banyak pula anak-anak sekolah, bahkan ada pula pemulung, ada pula orang yang biasa menjajakan makanan sehari-hari tapi bisa berkorban. Mampunya bagaimana? Tiap bulan dia nabung. Kalau tiap bulan 20.000, mungkin bisa 12 bulan sekian tinggal ditambah pada ujungnya. Itulah makna sa'ah.
Karenanya kalau punya kemampuan tidak berkurban, itu aneh menurut Nabi, maka jangan dekati tempat sholat kami. Karena insya Allah 12 bulan itu mampu berkorban. Kan 12 bulan, bukan 1 bulan, bukan 5 hari langsung bayar. Tapi dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai menjelang Zulhijjah itu diberikan kelapangan. Bahkan boleh menyembelinya 13 Zulhijjah. Karena memang biasanya tanggal 10 masih tinggi harganya, ternyata tanggal 13 biasanya lebih murah. Karena sa'ah tanggal 13, kemampuan 13. Banyak ya peternak yang memang karena sudah selesai akan berakhir, tentu daripada ada beban transportasi ke kampungnya lagi, maka hewannya biasanya dijual dengan harga yang lebih murah. Tidak ada masalah. Yang penting itu sa'ahnya yang dilakukan. Dan terakhir, ini ditebus dengan domba yang sangat besar. Kenapa? Karena itulah nilai dari Ismail. Maka contoh dari Allah tadi mengganti dengan domba yang besar. Contoh dari Nabi 2 ekor kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Paling bagus. Berarti kan terbagus itulah nilai dari kurban kita. Namun sa'ah kemampuan itu harus menjadi acuan pula. Sehingga dibolehkan satu orang 100 ekor unta, seekor sapi. Utsman bin Affan tidak pernah kurang dari 10 ekor unta tiap tahun. Karena memang kekayaannya melimpah. Tapi seorang Bilal, ya dia memampu sesuai dengan kemampuannya. Nabi pernah 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kadang-kadang dijadikan dalil 1 untuk keluarga saja cukup. Padahal fatwa para ulama itu 1 kambing untuk 1 orang. Nabi pernah bahasanya itu 1 hadis. Tapi Nabi pernah 2 ekor untuk dirinya sendiri. Berarti pernah. Bahkan dalam riwayat Ali, Nabi pernah 100 ekor unta. Berarti sa'ah kemampuan berkorban itu. Kalau mampu 1 ekor sapi sendiri silakan. Batas maksimalnya 1 sapi untuk 7. Tidak boleh lebih dari 7. Tapi minimalnya 1 orang 1 sapi boleh, 2, 3 orang 1 sapi boleh. Karena itu adalah sa'ah kemampuan. Dan kita baca Nabi Ibrahim tidak amat sangat mampu. Nabi Muhammad tidak amat sangat kaya. Tapi sahabatnya yang kaya tidak pernah dilarang oleh Nabi untuk berkorban lebih banyak. Karena panduan dari ibadah harta sesungguhnya adalah kemampuan. Mampu itulah yang dijadikan alat ukur ibadah haji dan ibadah kurban. Tentu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita memohon agar Allah mampukan kita untuk menunaikan ibadah agung ini, mengingat betapa agungnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dan bagi kita 2 ibadah ini, dengan mengingat Nabi Ibrahim kita mencontoh para tabi'in. Tanggal 1 sekarang 3 Zulhijjah, dari tanggal 1-10 yang beliau ingat adalah Nabi Ibrahim dengan sekian banyak kesolehan dan ketaatannya yang layak dijadikan uswah hasanah oleh seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Demikian catatan sedikit dari bagaimana kita memahami Nabi Ibrahim yang kita kaitkan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Kita doakan jemaah yang sedang berada di tanah suci diberikan kemudahan, kesehatan dan pulang dengan haji mabrur. Kita pula insya Allah adalah calon jemaah haji, tapi tahunnya ada di Lauh Mahfuz. Tahun berapanya kita tidak tahu, tapi yang jelas kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Kita juga insya Allah dimampukan untuk menunaikan ibadah kurban. Kalau tidak mampu, kata Nabi, menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Tidak mampu lagi, membantu agar ibadah kurban hewan itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Yang mampu dan tidak mampu dibolehkan oleh Allah, karena ibadah kurban bukan sedekah, tapi ibadah kurban adalah syiar. Maka kata Allah, wahai yang berkurban, makan sebagiannya, beri makan kepada orang yang sudah cukup, yang tidak meminta-minta dan yang meminta-minta. Ibadah kurban bukan sedekah. Kalau sedekah tidak boleh orang bersedekah ambil kembali. Tapi kurban malah Allah perintahkan fakulu minna, makan dari daging tersebut. Tentu tidak harus makan dalam arti perintah wajib. Kalau ia sudah memadai, ia ambil bagian, tapi dia bisa berikan kepada yang lain yang mungkin menurut hematnya lebih membutuhkan daripada dirinya. Tapi mengamalkan ayat itu adalah pahala, sehingga yang berkorban ambil dulu.
Kalau dia memang sudah merasa berkecukupan, ia tinggal kasihkan kepada orang lain sehingga dia juga termasuk yang mengamalkan surat Al-Hajj ayat 36. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.